Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV untuk perkembangan terkini terkait dampak erupsi Semeru. Langsung akan disampaikan oleh rekan kami Naila Husna dari Poskosar, Kampung Renteng, Desa Sumber Wuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Naila, kondisi terkini siang hari ini seperti apa bisa Anda gambarkan? Iya, Widya dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada tepatnya di Posko SAR Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Nah, data sementara yang dirilis BNPB memang jumlah korban meninggal dunia sampai saat ini catatannya masih 22 orang korban. Namun berdasarkan informasi dari hasil pencarian tim SAR hingga siang hari ini, kami mendapatkan informasi terkini ada 8 jenazah yang ditemukan dan masih ada 16 orang yang hilang yang menjadi fokus dari pencarian tim SAR. Sementara Widya, untuk di hari keempat ini pencarian dari SRU atau Search and Rescue Unit ini difokuskan di 3 titik, di mana untuk SRU 1 meliputi wilayah Kajar Kuning dan juga Curah Kobokan. Untuk SRU 2 ini meliputi wilayah Tambang Pasir Satuan, sementara untuk SRU 3 ini meliputi wilayah Kedondali dan juga Kampung Renteng itu sendiri yang disinyalir masih ada korban yang tertimbun akibat erupsi Gunung Semeru. Dan untuk membahasnya lebih jauh sudah ada di samping saya Kepala Seksi Operasi dan Siaga SAR atau Kasiop, ada Bapak Wayan Suyatna. Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Mbak. Ya Pak, tadi ada beberapa titik ya, antara lain ada 3 SRU yang difokuskan untuk pencarian hari ini. Apakah jangkauannya akan diperluas lagi atau informasinya apakah ada titik-titik baru untuk proses evakuasi? Baik, terima kasih. Jadi sampai saat ini dapat kami sampaikan bahwa dari pagi jam 07.00 kami telah melakukan pergeseran tim. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada 3 tim di situ yang meliputi 4 set area. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah 4 set area. Di antaranya dapat dilihat di sini ya, di sektor A ini adalah Curah Kobokan. Yang pertama Curah Kobokan, yang kedua adalah Kajang Kuning. Itu daerah yang cukup riskan sekali, terdapat beberapa wilayah-wilayah yang harus kita antisipasi. Kemudian ada tambang pasir. Di tambang pasir itu tempat masyarakat menggali pasir kemudian dimasukkan ke truk-truk yang ada di situ. Sehingga di situ cukup riskan sekali karena curah hujan yang cukup tinggi. Jadi wilayah tersebut tertutupi. Jadi wilayah ini cukup banyak korban yang kita temukan. Jadi yang terakhir adalah daerah Desa Renteng. Nah, dari pagi hingga saat ini kita telah menemukan 8 korban, ya, sehingga total korban yang kita temukan dari hari pertama sampai saat ini adalah 34 orang dalam keadaan meninggal. Jadi dalam pencarian sampai saat ini 16 orang. Mudah-mudahan tidak ada laporan lagi sehingga segera bisa kita lakukan evakuasi. Dapat kami sampaikan juga tim sangat banyak sekali. Kemudian dari unsur TNI, Polri, kemudian unsur-unsur SAR lainnya banyak tergabung di sini. Kami total pagi tadi adalah sebanyak 350 orang. Namun ke dalam wilayah tersebut kita tidak bisa mengerahkan semuanya. Kita bagi tim tersebut, setiap tim adalah 50 orang. Ya, itu pun tidak langsung masuk ke dalamnya. Kita melihat faktor keselamatan. Bila mana menemukan korban, kita akan melakukan evakuasi dengan personel yang terbatas. Kita akan mentransfer ke tim berikutnya sehingga sampai ke rumah sakit dengan ambulan. Jadi tidak secara bersama-sama. Karena perlu diketahui daerah ini sangat berbahaya sekali sehingga kita harus berhati-hati untuk mengantisipasi dalam pencarian dan pertolongan ini. Baik Pak Wayan, tadi disebutkan dari 34 itu berarti hari ini temuan terbaru ada 8 jenazah yang ditemukan baik di Kampung Renteng maupun di Curah Kobokan. Nah ini pembagiannya seperti apa Pak? Ada berapa yang di Kampung Renteng, ada berapa yang ditemukan di Curah Kobokan? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, di 3 set area itu 150 orang ini kita bagi. Jadi tidak secara bersama-sama 150 orang di satu lokasi, tidak. Kita bagi-bagi. Itu untuk mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan search and rescue tersebut. Baik. Untuk
hari ini Pak, ada berapa tim yang dikerahkan untuk fokus pencarian terutama sampai sore hari ini? Kita fokuskan 150 orang. Sisanya 200 kita standby-kan untuk mengantisipasi capeknya tim kita. Karena di situ masih terdapat debu-debu yang berterbangan sehingga menyesakkan kalau kita harus memakai masker yang double gitu, masker yang khusus untuk melakukan pencarian di situ. Jadi kita tidak memakai masker yang biasa. Oke Pak, selain tentunya kendala cuaca yang kita hadapi dari kemarin begitu, cuaca tidak bisa diprediksi. Kemudian apalagi sih kendala yang ditemui oleh tim SAR gabungan dalam proses evakuasi? Baik, kendala dari hari pertama sampai hari ketiga memang curah hujan cukup tinggi. Sehingga kita harus berhati-hati untuk tumpahan air yang datang dari atas. Kemudian saat ini dari pagi memang cuacanya cukup cerah sekali sehingga kendalanya tidak begitu berarti. Kendala yang kita hadapi adalah di daerah tersebut karena beberapa titik masih terdapat panas pasir dari kalau kita tusuk dengan kayu itu di dalam kedalaman 30 cm itu masih terdapat panas. Jadi kita sangat berhati-hati. Kita takutkan begitu kita masuk terjerumus ke dalam pasir tersebut. Itu membahayakan bagi tim pencari dan pertolongan juga. Sehingga kita harus ekstra hati-hati untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan ini. Ya, baik, itu yang disampaikan oleh Pak Wayan dan juga pemirsa, perlu adanya informasi bagi para warga bagaimana kemudian hal-hal yang harus diantisipasi jika terjadi musibah atau bencana dari erupsi gunung. Seperti ini Pak, mungkin bisa dijelaskan apa hal-hal yang harus diperhatikan terutama pada saat pelaksanaan operasi pasca erupsi dan juga himbauan bagi warga di daerah terdampak, Pak Wayan. Jadi untuk tim kami sudah menghimbau untuk selalu berhati-hati karena keselamatan itu bukan suatu kebetulan. Jadi harus kita tanamkan disiplin dari masing-masing reservoir karena kami di sini itu bukan satu unsur tapi seluruh tim itu terdiri dari berbagai instansi ataupun LSM lainnya. Sudah kami sampaikan juga terhadap masyarakat melalui tim-tim yang ada untuk menghimbau masyarakat. Yang pertama adalah yang penduduk yang di situ. Kita harus mengevakuasi semua. Harus mengevakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Begitu terjadi erupsi, mudah-mudahan tidak terjadi ya Mbak ya. Begitu terjadi erupsi, kita tidak mengevakuasi warga lagi. Kita tinggal mengamankan kemudian mengevakuasi yang terdampak. Kemudian masyarakat juga kita sampaikan harus tetap berhati-hati karena di sini wilayahnya cukup ramai luar biasa. Masyarakat juga antusias untuk menonton. Itu yang tidak kami harapkan. Jadi saya harapkan petugas-petugas yang terlibat di dalamnya yang pertama memfilter orang-orang yang masuk ke wilayah tersebut sehingga tidak banyak yang masuk. Apalagi sekarang relawan cukup banyak datangnya. Bahkan dari luar Jawa Timur. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan sampai Lampung dan dari Papua juga ada di sini. Sehingga kita harus mempunyai satu kesatuan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi. Demikian. Baik, Pak Wayan Suyatna, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di kesempatan Metro TV kali ini dan selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih, semoga mohon doa restunya dengan semangat quick response kami akan tetap melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini dengan baik. Sehingga bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Wayan sekali lagi. Dan Widya serta pemirsa, memang apa yang disampaikan Pak Wayan ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi warga yang ada di sekitar posko pengungsian. Karena masih banyak sampai saat ini warga datang ke lokasi bencana hanya sekedar untuk menonton, untuk melihat kondisi terdampak bencana. Padahal di sana adalah lokasi berbahaya yang bisa memungkinkan sewaktu-waktu erupsi susulan bisa terjadi atau pun juga dampak dari abu vulkanik masih terasa hingga saat ini yang bisa berbahaya bagi kesehatan warga. Widya. Ya baik, Naila, ini menjadi sebuah ironi begitu ya, ada wisata bencana di sana, belum juga kita harus ingatkan kepada warga berkerumun itu merupakan potensi untuk menyebarnya kembali pandemi COVID-19 yang juga masih belum berakhir. Tadi arahan dari Pak Wayan adalah berhati-hati, ada beberapa tanah yang sangat panas begitu. Informasi yang kami dapatkan ke redaksi juga Naila, bahwa ada beberapa warga yang terdampak karena luka bakar. Boleh Anda jelaskan di pengungsian seperti apa digambarkan? Iya,
Widya, memang beberapa warga sejak hari yang pertama, ini sudah hari keempat begitu, yang mengalami luka bakar, mereka sudah dievakuasi ke 4 rumah sakit dan juga beberapa puskesmas yang ada di posko pengungsian. Rata-rata para pengungsi yang mengalami luka berat itu memang mereka mengalami luka bakar, namun informasinya sampai saat ini sudah bisa tertangani dengan baik dan dilakukan oleh rumah sakit setempat yang berwenang. Nah, kemudian untuk para pengungsi lain yang datang ke posko pengungsian tempat saya melaporkan saat ini adalah posko utama Sumberwuluh, Desa Candipuro begitu. Nah, di sini masih banyak warga yang mengeluhkan sesak nafas, batuk, sakit tenggorokan. Nah, ini memang terkait dengan penyakit ISPA, Widya. Namun sudah ada sejumlah posko kesehatan baik dari Dinas Sosial, Kementerian Sosial ataupun tim terkait lainnya yang juga memberikan bantuan kesehatan kepada warga. Bukan hanya dari segi obat-obatan, tetapi di sini juga mereka memberikan oksigen seperti itu, dan juga ada bantuan lain berupa vaksin yang kemudian disosialisasikan lagi kepada warga korban pengungsi yang belum divaksin, kemudian bisa divaksinasi di posko pengungsian di Desa Sumberwuluh ini, Widya. Baik, justru pengungsian bisa dijadikan sebagai tempat untuk vaksinasi COVID-19. Naila, saya bisa membayangkan betapa banyak lansia di sana, belum lagi mungkin ada perempuan yang sedang hamil, mengandung, anak-anak kecil yang sangat urgent begitu untuk mendapatkan pertolongan dalam hal ini dalam konteks medis yang ekstra. Bisa Anda gambarkan apa yang paling diperlukan di sana? Ya, baik Widya, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung kondisi di tenda pengungsian di sini karena tadi pagi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat memang Presiden Joko Widodo berkunjung langsung ke Desa Candipuro, dan Desa Candipuro ini untuk titik pertama Presiden Jokowi tepatnya melakukan kunjungan ke posko Sumberwuluh ini, dan di sini ada 2 posko pengungsian. Mungkin bagi para pengungsi saat ini masih beristirahat, Widya, namun untuk kebutuhan dari para pengungsi sudah bisa dipastikan tercukupi dengan baik. Para pengungsi juga menerapkan protokol kesehatan, dan juga ini kita akan coba untuk tanya-tanya kepada para pengungsi yang ada di sini. Selamat siang. Oke, ya, coba saya akan tanya-tanya ya. Selamat siang, Pak. Nggak tahu saya. Baik, ini sepertinya para pengungsi ini ingin pergi menuju. Bapak mau kemana, Pak? Pak? Iya, ini masih belum ada yang bisa saya tanyai, Widya, di sini karena nampaknya mereka mungkin ingin mengikuti, ada 1 mobil arahan di sini untuk mungkin pindah ke posko pengungsian lainnya. Ya, kami masih menunggu informasi yang lebih lanjut. Namun untuk kebutuhan para pengungsi di sini sudah tercukupi, dan saya lihat kepada Anda ini adalah bingkisan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke sini. Presiden Jokowi disambut dengan sangat antusias oleh para pengungsi yang ada di sini, termasuk juga anak-anak begitu. Sedikit tadi Presiden Jokowi juga menyapa para warga, kemudian juga menanyakan apa kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, apakah sudah makan begitu, apakah juga perlu hal-hal lainnya yang perlu dibantu oleh pihak-pihak terkait, dan seperti itu, Widya, untuk sementara. Baik, Naila, kalau saya lihat di layar kaca, Naila, seperti juga tadi dikatakan oleh Pak Wayan, cuaca hari ini di hari keempat sangat cerah, alhamdulillah memudahkan untuk masih mencari proses pencarian. Ada 16 orang dinyatakan masih hilang, pemirsa. Apa yang akan dilakukan hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat? Standar pencarian dalam bencana, Naila, sudah adakah bentuk mitigasi yang akan dilakukan? Iya, Widya, memang kalau kita lihat dari cuaca, dari pagi hari hingga saat ini cuacanya sangat mendukung untuk melakukan atau melanjutkan proses evakuasi. Berbeda dengan kemarin. Kemarin cuaca sangat tidak bisa diprediksi. Namun hari ini sedikit saya merasakan ada hembusan angin kencang begitu. Apakah nantinya ini akan berdampak pada proses pencarian? Nanti kami akan pantau terus bagaimana teman-teman di lapangan yang tentunya mengikuti tim Basarnas dalam proses pencarian. Widya. Baik, Naila, nanti kami akan kembali ke Anda. Terima kasih, selamat kembali bertugas.